Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baru nyampe tuh. Mas, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali setelah sekian purnama, setelah sekian lama ya. Terakhir seingat saya di bulan lalu ya. Kita ada kelas atau dakwah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di kelas public class art of dakwah. Dan kelas malam ini cukup spesial karena bukan public class biasa, akan tetapi public class dalam program Speak Your Mind. Seperti itu, Masya Allah. Jadi, Alhamdulillah bersyukur banget pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Salat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kita sebagai umatnya. Semoga kita kelak layak mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Bapak Ibu semuanya, apa kabar semuanya pada malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Silakan dibuka dulu mic-nya. Apa jawabannya beda-beda. Yang pasti kedengaran berisik. Sekali lagi, Bapak Ibu sahabat Art of Dakwah, apa kabar semuanya pada malam hari ini? Alhamdulillah. Luar Akbar. Masya Allah. Nah, terima kasih, Masya Allah. Semangat sekali ya. Selamat datang, Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung di Speak Your Mind pada malam hari ini. Insya Allah program ini Art of Dakwah dedikasikan untuk bersama dengan para alumni dari Art of Dakwah untuk mendeliver, untuk menyampaikan, membagikan ya kan berbagai macam solusi atas permasalahan yang ada di negeri ini. Bayangkan saja Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, saya yakin dari 68 orang yang sekarang hadir dan nanti akan datang lagi teman-teman kita yang masih di jalan, pasti profesinya kan banyak sekali. Ada yang guru, boleh angkat tangan yang guru, mana suaranya? Oke, ada yang mungkin dokter gitu, ada yang mungkin trainer, seorang pembicara. Saya yakin banyak banget profesinya dan beragam banget yang hadir pada malam hari ini. Dan masing-masing dari Bapak Ibu semuanya pasti punya ide, pasti punya solusi atas sebuah permasalahan di bidang yang Bapak Ibu kuasai. Nah, kalau semua ide dan solusi tersebut disampaikan, bayangkan berapa banyak masalah yang bisa terurai di negeri ini. Baik, sebelum mulai Bapak Ibu semuanya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Devi Afriansyah, biasa dipanggil Devi, walaupun kadang saya agak maksa untuk menambahkan Kang di depan katanya, karena kalau tidak bertatapan wajah seperti ini, orang kalau mendengar kata Devi itu yang ada di benaknya pasti cewek ya, perempuan bukan laki-laki. Jadi saya kadang maksa nambah Kang Devi gitu kan, entah itu di poster maupun di publikasi apa-apa. Saya alhamdulillah bisa membersamai Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini, bagian dari Art of Dakwah juga, di fasilitator di Art of Dakwah, dan sehari-hari saya sebagai seorang data analis seperti itu. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini Speak Your Mind itu akan membahas sebuah solusi karena banyak banget masalah tentunya di negeri ini, itu kan nggak usah kita sebutin, nggak usah kita nggak usah kita list satu persatu karena akan cukup memakan waktu. Akan tapi kita bisa lihat aja dari yang terdekat, mungkin dari di lingkungan yang terdekat kita, ya kan, di lingkungan keluarga kita tentunya. Dan mungkin Bapak Ibu semuanya selain dari saya ya pernah juga mungkin melihat kasus seperti ini. Pernah ya? Pernah melihat kasus seperti ini? Dan ini nggak cuma satu Bapak Ibu semuanya. Nggak cuma satu, dan terulang. Dan Bapak Ibu bisa lihat ini bukan kasus lama, kasusnya baru. Seperti itu. Nah, dan mungkin ini terjadi di lingkungan, bisa terjadi di lingkungan terdekat kita gitu. Jadi anak-anak, keluarga kita di sekolah gitu kan, itu
sudah mulai kehilangan karakter beradabnya, berakhlaknya, itu sudah mulai kehilangan Bapak Ibu gitu. Dan ini bukan hanya masalah keluarga, maksud saya bukan hanya masalah di guru saja kan, tetapi bagi orang tua saya yakin baik teman-teman Bapak Ibu yang sudah menikah maupun yang belum pasti menginginkan keluarganya tidak seperti ini. Seperti itu ya. Dan biasanya anak yang seperti ini gitu kan itu berprestasi atau enggak, ya kan? Ini biasanya kebanyakan ya pasti tidak berprestasi, ya kan? Karena ya bagaimana kemudian mau berprestasi yang tinggi gitu kan, sedangkan adabnya saja kurang seperti itu. Nah, maka insya Allah pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya spesial dihadirkan ke tengah-tengah Bapak Ibu semuanya untuk membahas tentang permasalahan tadi. Beliau ini, pembicara yang pertama ini, beliau ini saudara saya. Walaupun kami baru bersaudara beberapa bulan, karena beliau baru ke Bogor beberapa bulan yang lalu. Gitu. Dan bersaudara, jadi bagi yang Bapak Ibu belum tahu, jadi kami kebetulan bersaudara, karena kebetulan ayah dan ibu saya dan beliau itu berbeda gitu. Jadi bersaudara gitu. Nah, dari mana saudaranya Kang Devi? Pokoknya saudara aja. Agak maksa ya. Nah, siapa beliau lebih lanjutnya nanti akan memperkenalkan diri lebih jauh yang akan membahas tentang apa? Nah, itu nanti beliau juga ya akan membahasnya. Namanya adalah Kang Muhammad Rafi Anggara. Assalamualaikum Kang Rafi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terdengar suaranya, Kang? Terdengar jelas Kang Rafi. Sehat Kang? Alhamdulillah, sip. Alhamdulillah saya. Masya Kang Allah. Devi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kang Rafi, silakan. Saya persilahkan. Baik, hatur nuhun. Baik, izin share screen ya, Bapak Ibu sekalian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah statement menarik Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan semangat ya dari bukunya Make Today Count karya John Maxwell. Dia menyampaikan tidak ada harapan di masa depan tanpa kekuatan di masa kini. Apalagi hari ini kita akan membahas tentang mendidik anak, masa depan generasi kita. Maka harus diawali dengan semangat hari ini, penuh kekuatan hari ini. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita ulangi lagi salam kita dengan semangat yang lebih menggelegar lagi. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Masya Allah, mudah-mudahan semangatnya terjaga ya Pak, Bu, sampai akhir nanti sesi. Insya Allah kita sampai jam 5 subuh ya. Dan izin insya Allah kurang lebih 30 menit ke depan saya akan sharing berkaitan dengan materi yang ada judulnya di depan Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan kiat sukses mendidik anak berakhlak dan berprestasi. Dan mungkin saya akan mengawali dengan sebuah. Bentar, suara saya terdengar ya? Dengar. Oh aman, sip. Ini agak error tadi. Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin berkaitan dengan materi ini, Bapak Ibu lebih memiliki pengalaman yang luar biasa ya, merupakan praktisi langsung bagaimana mendidik anak berakhlak dan prestasi. Tapi di sini mungkin saya akan mengambil beberapa teori-teori yang kemudian bisa kita koneksikan dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian dan mudah-mudahan bisa menambah referensi ya ke depannya untuk kita semakin meningkatkan kualitas kita dalam mendidik anak agar berakhlak dan berprestasi ya. Sebelumnya mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang kemudian menjadikan kita dapat berkumpul pada hari ini, sharing bersama-sama untuk kemudian mengupgrade kualitas keluarga kita. Juga tak lupa shalawat serta salam kita curah limpahkan kepada teladan kita semua ya Habibana ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana setiap perkataan, perbuatan, dan juga bahkan diamnya adalah akhlakul karimah yang tentunya menjadi contoh bagi kita semua dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir.
Amin ya Allah rabbal alamin. Dan beliau SAW pun memberikan contoh ya dengan setiap perkataan perbuatannya itu penuh dengan dedikasi, kualitas yang paling unggul, yang mana kita bisa sebut dengan prestasi gitu ya Bapak Ibu. Maka ini yang kemudian menjadi semangat spirit awal kita agar spirit Nabi berakhlak dan berprestasi ini pun kita jadikan sebagai prinsip-prinsip dalam mendidik anak berakhlak dan berprestasi. Bapak Ibu sekalian, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Raffi Anggara. Ya, kalau biasanya kalau saya ada di forum kajian ibu-ibu bapak, langsung ngehnya itu Raffi Ahmad gitu ya. Biasanya Muhammad Raffi Anggara, oh Raffi Ahmad gitu ya. Beda ya. Kalau Raffi Ahmad itu mungkin Sultan Andara gitu ya. Nah, mudah-mudahan sih sultannya ketularan gitu. Tapi tentu mudah-mudahan dengan di sisi lain lebih bermanfaat juga gitu ya, bermanfaat, berpahala dan juga bisa bisa menjadi prestasi ya setiap hal yang menjadi asetnya gitu. Jadi kalau saya sendiri khususnya aktif di bidang pendidikan ya, dan alhamdulillah sekarang diamanahi dan juga mengelola sebuah yayasan namanya Yayasan Edudawah Indonesia. Kebetulan saya sendiri yang membangun bersama tim yang mana berfokus pada bidang pendidikan dan juga agama gitu ya, pendidikan agama. Di mana ini berangkat dari pengalaman saya Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini merupakan hal-hal yang terkoneksi ya selama mungkin kurang lebih dari 2016 sampai hari ini. Pengalaman dulu menjadi kepala diniyah dan juga pengajar. Kepala diniyah juga pengajar di salah satu diniyah di Bandung ketika S1. Kemudian waktu itu juga alhamdulillah pernah mendapatkan hibah ya pendanaan dari Kemdikbud pengabdian masyarakat ya melalui PKM dengan judul Quranic Parenting. Ini berangkat dari keresahan antara ketidaksinergian antara lembaga ya khususnya di masjid, di madrasah dengan orang tua di rumah gitu. Ini kemudian terlahir ide ini. Dan alhamdulillah itu diantara menjadi salah satu modal saya waktu kuliah S1 menjadi mahasiswa berprestasi di kampus. Kemudian lulus kuliah saya dilanjutkan jadi pengajar juga di rumah tahfiz di Majalengka waktu itu dan menikah. Dan 2 tahun terakhir ini fokus dengan yayasan yang saya bangun bersama istri dan juga tim. Dan alhamdulillah sekarang mengelola 3 lembaga bimbel ya di 3 titik gitu. Namanya itu Bimbel Islam Balai Quran Indonesia gitu. Dan alhamdulillah di fondasi dengan fondasi beberapa sertifikasi dan juga sanad keilmuan gitu. Alhamdulillah. Dan sekarang saya aktivitas berkuliah ya S2 di IPB. Dan dari ini semua mudah-mudahan nanti ada beberapa hal yang akan bisa menjadi referensi ibu sekalian, bapak ibu sekalian berkaitan dengan mendidik anak agar berakhlak dan berprestasi. Sebagai awalan bapak ibu sekalian, tentu kita ingin memiliki anak yang sesuai dengan keinginan kita, impian kita, gitu ya. Ada di antara kita yang mungkin tidak atau mungkin cuek-cuek saja. Anaknya mau ngapain silahkan gitu ya. Anaknya sekolah ya sekolah aja. Anaknya main-main aja gitu ya. Sehingga kemudian tidak terbentuk akhlaknya. Bahkan tidak terbentuk juga dia arah hidupnya mau kemana gitu. Bahkan di dunia gitu. Dia gak punya prestasi dan dia juga gak berakhlak. Ini banyak kita temukan fenomena ini pada hari ini. Lalu ada juga yang orang tua dia fokus dengan sekolahnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang merasa seperti itu atau mungkin ada tetangga kita, ada orang-orang di sekitar kita yang dia itu fokus dengan prestasi akademiknya, fokus dengan skill-skill ya soft skill, hard skillnya, tapi luput ya dengan apa yang lebih penting daripada itu, yakni akhlak, mengkaji gitu ya. Lalu ada juga yang dia disekolahkan ke sekolah tahfiz, dia disekolahkan atau mungkin dia homeschooling dan fokus dengan keilmuan agama dan seterusnya. Tapi di sisi lain dia
tidak memiliki jalur dalam kemudian arah hidupnya, planningnya, atau mungkin karir ke depannya, sehingga akhirnya akhlaknya baik tapi prestasinya nol gitu. Nah, baik dia mungkin usia SD, SMP, SMA, ini sering kali kita temukan, yang mana dia mungkin hafalannya banyak gitu ya, hafalannya banyak 30 juz ini luar biasa, tapi dia hanya berfokus ke situ saja. Maka tentunya yang paling afdol, yang paling kafah sempurna adalah yang dia tidak hanya akhlaknya baik, tapi juga prestasinya pun baik. Kenapa demikian? Karena ini pun dicontohkan ya oleh baginda Nabi seperti tadi di awal, bahwasanya baginda Nabi akhlaknya luar biasa, dan beliau sallallahu alaihi wasallam pun memberikan kualitas terbaik terhadap setiap aktivitasnya, dan itu merupakan prestasi. Dan apabila kita coba implikasikan dengan kehidupan kita sehari-hari pada hari ini, tentu bisa kita alurkan arahnya kemana. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena pada hari ini tantangan mendidik anak luar biasa gitu ya. Degradasi moral terjadi di mana-mana ya. Ada data 23,5% di Jakarta atau Jabodetabek yang kemudian anak-anak remajanya sudah tidak perawan lagi gitu ya. Sudah melakukan seks di luar nikah. Bahkan data terakhir sekitar 16-18% remaja di Indonesia pun seperti itu. Ditambah dengan degradasi moral yang terjadi lainnya seperti mungkin merokok, kriminalitas, pacaran dan sebagainya. Lantas kemudian kenapa ini bisa terjadi? Ya, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu kemudian menganalisis lingkungan sekitar, maka akan melihat beberapa kemungkinan ya. Di antaranya karena yang paling dekat, kurangnya perhatian dari orang tua ya. Kurangnya perhatian dari orang tua. Lalu yang kedua, memudarnya kualitas keimanan, kemajuan teknologi, mudah terpengaruh globalisasi. Ini tantangan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bahkan tadi siang saya ngobrol sama para orang tua di tempat saya mengajar ya, bimbel yang saya kelola, ada yang kemudian sebuah kasus anak SMP sopan sehari-harinya, tapi ternyata suatu hari ibunya memergoki dia lagi tidur, handphone di chatnya itu ada chattingan dengan pacarnya yang membahas tentang dalam tanda kutip hal-hal yang intim gitu ya. Padahal sehari-harinya sopan santun gitu. Tapi dengan itu di luar pengawasan orang tua, dengan kemajuan teknologi yang ada, sosial media yang mudah diakses, justru tak terlihat dan tak terkendali, tak terawasi oleh orang tua, dia bisa mengakses sampai sejauh itu. Dan terjadi degradasi moral pada dirinya gitu ya. Naudzubillah. Dan ini merupakan hal yang kemudian perlu kita aware ya, perlu kita perhatikan. Terlebih Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Pasti yakin Ibu Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar ayat yang cukup familiar, klasik, sering dibacakan oleh para asatidz di berbagai forum ya, tentang tanggung jawab kita sebagai orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka Bapak Ibu sekalian, tentu siapa di sini yang mau masuk neraka? Yakin nggak kira-kira Bapak Ibu akan masuk surga? Yakin nggak? Pasti nggak ada yang kemudian 100% yakin gitu ya. Nggak ada yang 100% yakin. Dan memang ada 3 opsi, 3 pilihan seorang muslim masuk surga. Yang pertama, dia masuk surga tanpa hisab. Dan ini cita-cita kita semua ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian ingin masuk surga tanpa hisab. Apalagi para ibu yang memiliki amanah berat, di mana kemudian hamil ya, mengandung, melahirkan, dan proses melahirkan itu bisa menjadi momen ya, bahkan seandainya kemudian qadarullah Allah panggil, itu syahid bisa jadi tanpa bisa masuk surganya gitu ya, bebas masuk surga di pintu manapun gitu. Di antaranya itu yang pertama. Yang kedua adalah masuk surga
setelah ditimbang di yaumil hisab dan amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya. Ini secara logika ketika amal kebaikan lebih berat tentunya akan masuk surga ya. Insya Allah, makanya ini PR kita nih untuk mengumpulkan amal kebaikan ya selama hidup. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, masuk surga tapi digodok dulu, dicuci dulu, dibersihin dulu di neraka. Ya. Dan ini setiap muslim insya Allah masuk surga, tapi setiap muslim belum tentu akan selamat dari api neraka. Makanya kalau guru saya bilang berdoa itu bukan berdoa untuk terbebas dari api neraka, bukan berdoa untuk masuk surga, karena surga itu pasti. Tapi berdoalah agar terbebas dari api neraka, karena dia belum pasti. Kalau mau doa masuk surga, maka doalah minta surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Gitu kata guru saya. Karena memang kan kata Nabi pun, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang kemudian bersyahadat ya, tiket masuk surga itu syahadat, muslim, insya Allah masuk surga. Gitu. Maka dari itu teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, ketika ada ayat ini nih, anfusakum wa ahlikum naro, ya ku anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini merupakan PR berat karena kita harus bisa terhindar dari opsi ketiga, jangan masuk neraka walaupun sedetik gitu ya. Sehari aja udah ribuan tahun gitu ya. Dan ini merupakan tanggung jawab berat bagi para orang tua karena mendidik itu tanggung jawab orang tua ya, tidak bisa didelegasikan oleh siapapun. Terlebih orang tualah yang kemudian memiliki peran kepada anaknya, apakah dia akan kemudian menjadi seorang yang bertauhid, beriman, atau bahkan sebagaimana hadis Nabi, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka ayah dan ibunya lah lingkungan terdekat, keluarganya inilah yang kemudian menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Maka ini semakin berat lagi PR kita. Lalu gimana nih Arafi? Ya, saya bisa dipanggil Arafi sama anak-anak bimbel ya. Gimana nih, berat banget gitu ya. Tentu Allah pun sudah memberikan berbagai visi misi ya, berbagai tips agar kemudian kita bisa mendidik anak-anak kita sukses ya dunia akhirat ya, sukses berakhlak dan berprestasi. Karena ini prinsipnya, anak adalah amanah. Anak adalah amanah. Dan kita diamanahi untuk mendidik mereka sukses dunia akhirat. Bukan sekedar dunianya saja, bukan sekedar akhiratnya saja Bapak Ibu sekalian. Artinya akhlaknya baik, prestasinya baik, tapi tetap dengan koridor syariah. Gitu ya. Dia juara kelas, dia memiliki skill panahan apapun, tapi selama dia kemudian dalam koridor syariah, insya Allah prestasinya pun menembus langit. Ya, dan itu PR kita semua. Lalu bagaimana agar kita bisa mendidik anak seperti ini, gitu ya, Bapak Ibu sekalian? Prinsipnya, ya, kiat-kiatnya ini saya dapatkan ya dari berbagai referensi, diantaranya basic referensinya itu dari kajiannya Ustaz Salim Afilah. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti cek juga, di mana disampaikan tentang 4 basic values. Nah, ini saya hanya sekedar membahas basic values-nya saja Bapak Ibu. Karena kalau prakteknya, kalau detail-detailnya saya yakin nih, Bapak Ibu sudah khatam ya, sudah berpengalaman bagaimana mendidik anak gitu ya. Dan saya coba rangkum dalam dalam beberapa kata. Yang pertama itu basic values mendidik anak adalah pray ya, kemudian legacy, commitment and grateful ya. Pray, legacy, commitment and grateful. Nah, bagaimana itu maksudnya? Nah, yang pertama pray ya. Orang tua yang kemudian berikhtiar untuk mendidik anaknya sukses dunia akhirat adalah orang tua yang paling banyak mendoakan anaknya. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, coba boleh jawab di kolom chat. Hari ini sudah mendoakan anaknya belum Pak, Bu? Sudah mendoakan anaknya belum nih? Jangan-jangan kita saking mengalirnya belum sempat nih mendoakan anaknya hari ini. Sudah, alhamdulillah Bu Maya ya. Alhamdulillah. Ini kebetulan acaranya malam-malam ya. Jadi
mungkin waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di akhir sholatnya sudah mendoakan anaknya. Dan pasti kita memiliki andalan-andalan doa kepada anak-anak kita, gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu hafal doa ini. Rabbi habli minas solihin. Hafal? Ya, Pak. Dari atas itu harusnya itu bagaimana? Rabbi habli minas solihin. Kemudian ada doa lain juga kan. Rabbana hablana min ladunka dzurriatan thayyibah innaka antas samiud. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa-doa masyhur ya. Terus yang tadi disebutkan Rabbana hablana min ladunka dzurriatan thayyibah innaka antas samiud du'a. Itu di antara doa-doa agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik gitu ya, sebagaimana doa-doa tadi. Dan yakin Bapak Ibu hafal di antaranya. Walaupun mungkin nggak hafal bisa menggunakan bahasa. Ya. Dan powerfulnya doa kepada anak ini karena sejatinya kita ini para orang tua Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengawasi anak kita selama 24 jam. Betul ya? Setuju ya? Mungkin hanya beberapa saat saja. Mungkin sebelum berangkat sekolah, apalagi kalau orang tuanya dua-duanya kerja gitu ya, mungkin ketemu lagi sore gitu. Hanya beberapa saat saja, beberapa jam saja. Dan di luar itu kita tidak mengawasinya. Maka pentingnya berdoa ini Bapak Ibu sekalian agar kita menitipkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita biarkan Allah yang kemudian mengawasinya, membimbing anak kita. Ya. Makanya doa ini penting banget. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum memiliki keturunan ya, saya doakan Allah berikan keturunan di waktu yang tepat ya, dengan cara yang terbaiknya insya Allah ya Bapak Ibu sekalian. Dan doa ini Bapak Ibu, doa ini bisa menembus berbagai generasi ya. Doa ini bagi yang belum punya keturunan pun doa dari sekarang agar anaknya nanti soleh walaupun belum punya keturunan gitu. Karena doa itu bisa menembus generasi. Doa itu bisa menembus kepada mereka yang sudah meninggal, doa itu bisa menembus kepada mereka yang bahkan belum lahir. Maka bagi Bapak Ibu yang belum punya anak, doakan gak apa-apa dari hari ini agar anaknya nanti kelak jadi anak yang soleh solehah insya Allah ya. Doa ini powerful sekali. Bahkan saya kemarin baru dengar podcastnya Ustazah Okistina Dewi. Pasti Bapak Ibu tahu ya kalau Ustadz terkenal ya. Podcastnya The Sungkars ya, The Sungkars. Ini tahu kan ya Shiren Sungkar Saja Sungkar ya Bapak Ibu. Kalau soal artis Bapak Ibu lah lebih tahu ya. Ustazah Oki ini bilang setiap sebelum tidur ada ritual berdoa bareng-bareng gitu. Dan doanya tuh dizohirkan, dilafazkan agar kemudian terdengar oleh anaknya. Anaknya negerin setiap malam mendengarkan doa daripada ibunya sehingga tertajasuk terbentuk dalam benaknya apa yang diinginkan oleh ibunya. Sehingga dia pun akan merasa hidupnya akan terarah ke sana. Bahkan di waktu lain Ustazah Oki ini pernah dapat informasi dari asistennya. Katanya anaknya ini Maryam ya, Bapak Ibu tahu ya, Maryam ini pernah berdoa dan doanya itu persis dengan apa yang diucapkan oleh Ustazah Oki. Terekam ya. Artinya luar biasa ketika kita menzohirkan agar kemudian anak mendengar dan menanam dalam benaknya apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Nah, ini ya. Yang pertama pray, berdoa. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah legacy. Ini saya ambil dari surat An-Nisa ayat 9 sebenarnya, ya. Legacy artinya warisan. Dalam surat An-Nisa ayat 9 ya, ayat-ayat tersebut itu membahas berkaitan dengan waris. Tapi di ayat ke-9 ini disinggung tentang anak. Kenapa? Berkaitan dengan anak, warisan paling utama bukan harta, adalah bukan jabatan, adalah bukan apalagi tanah mewah, rumah gitu ya, bukan Bapak Ibu sekalian. Tapi apa? Takwa. Warisan paling utama adalah takwa. Ya. Sebagaimana Imam Ja'far Shadiq menyampaikan sebaik-baik warisan yang ditinggalkan oleh orang tua untuk anak-anaknya adalah adab, bukan harta kekayaan. Umar bin Abdul Aziz pernah kemudian beliau adalah khalifah yang luar biasa gitu ya.
Bahkan ketika zamannya itu waktunya zakat fitrah dibagikan tidak ada mustahik gitu ya. Sulit mencari mustahik. Ketika beliau wafat, eh, dikumpulkan hartanya dan hanya terkumpulkan sekian dirham. Dikatakan kalau tidak salah 60 dirham. Dan dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, kurang lebih hanya kebagian kalau dikonversi hanya 60.000 per anak gitu. Membuktikan harta ini bukan hal yang paling utama, bukan hal yang kemudian perlu diwariskan gitu ya. Bukan utama yang diwariskan, tapi justru takwa. Dan terbukti anaknya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini sekian belas tahun kemudian menjadi para muzaki utama di zamannya. Masya Allah. Ini membuktikan takwa ini luar biasa. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mendidik anak-anak kita bertakwa, maka yang paling pertama yang harus bertakwa lebih dahulu siapa Bapak Ibu? Tentunya siapa? Bapak Ibu ya, para orang tuanya. Betul. Para orang tuanya gitu ya. Kita, betul. Kalau anak kita pengen bertakwa, tapi kitanya masih banyak maksiat, kitanya sholatnya masih bolong-bolong, baca Quran aja jarang gitu di rumah, anak kita lihat dari siapa? Anak kita mencontoh dari siapa? Maka takwa ini harus diawali dari kata kita, aku gitu ya. Bukan kata mereka gitu ya, anak kita. Tapi sudut pandang yang diambil pertama kali adalah diri kita sendiri. Gitu Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah komitmen. Ini berangkat dari ayat yang sama dengan tadi ya. An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa. Nah tadi ya, poin tadi. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Dan yang ketiga, dan hendaklah mereka mengucapkan qaulan sadida, perkataan yang sadid, ya, benar. Benar, lurus. Saya maknai ya, ini diambil dari beberapa referensi adalah jujur, konsisten, konsekuen, konstruktif. Nah ini ya, J3K ya. Jujur, konsisten, konsekuen, konstruktif. Saya ambil contoh Bapak Ibu sekalian. Ada anak kecil, anak yang dia mau nonton YouTube ya di TV gitu. Nonton YouTube di TV. Ibunya di dapur minta tolong. Nak, tolong ibu masak. Kata anaknya, Bu, aku baru nyalain TV, nyalain YouTube gitu ya. Nanti aja. Kata ibunya, Nak, kamu udah besar. Masa nggak bantu ibu? Itu ya. Beberapa menit kemudian, YouTube-nya menampilkan iklan. Muncul iklan mainan. Si anak minta ke ibunya, Ibu, ada mainan nih pengen gitu ya. Ada mainan pengen beli gitu. Kata ibunya gimana? Nah, kamu masih kecil, belum waktunya beli mainan. Baru aja beberapa menit yang lalu ibu bilang anaknya udah besar. Tapi beberapa menit kemudian tiba-tiba anaknya kecil lagi gitu ya. Maka ini tidak konsisten gitu ya. Tidak konsisten. Mungkin ini sering terjadi Bapak Ibu sekalian gitu ya. Bahkan mungkin tak terasa oleh kita. Ketika kita membutuhkan anak, anaknya besar. Ketika anaknya minta sesuatu ke kita, kamu masih kecil, Nak. Ketidakkonsistenan yang ini bisa berpengaruh ya kepada anak-anak kita. Lalu Bapak Ibu sekalian, ada juga seperti halnya kita berdoa ketika sebelum makan. Seringkali kita berdoa dan tidak dizohirkan, atau bahkan kita lupa doa. Ya, maka ketika anak kita bertanya, Ayah, kenapa gak berdoa? Seringkali kita ngelesnya, udah tadi di dalam hati, gitu ya. Udah tadi di dalam hati. Padahal faktanya nggak tahu benar doa, nggak tahu enggak kan gitu ya. Nah, di situ anak tidak bisa mengambil contoh gitu ya. Maka kita pun harus konstruktif gitu ya. Kita memberikan contoh yang konsisten. Ketika tidak memberikan contoh, maka kita harus mengambil konsekuen. Dan ketika memberikan contoh, kita juga akan mengkonstruksi anak kita menjadi orang yang senantiasa berdoa gitu ya. Memiliki mindset yang senantiasa bertumbuh dan seterusnya. Maka komitmen ini penting. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian,
Ya, yang keempat, basic values tentang mendidik anak adalah grateful, penuh rasa syukur, ya, penuh rasa syukur. Bagaimanapun anak kita keadaannya, seringkali kita dalam hati mungkin ada membanding-bandingkan, kok anak tetangga itu lebih pintar, anak tetangga hafalannya udah banyak, gitu ya. Anak kita kok kayak merasa gini-gini aja. Atau mungkin yang qadarullah Allah karunia anak yang mungkin memiliki beberapa spesialitas ya, speciality gitu ya. Apalagi sekarang ditambah dengan ada istilah ADHD, diseleksia dan seterusnya gitu ya. Yang kadang-kadang makin membuat kita khawatir, makin membuat kita bingung mengambil langkah. Dan saran saya Bapak Ibu sekalian, basic value yang pertama harus Bapak Ibu kemudian tanam adalah grateful, penuh rasa syukur, apapun keadaannya. Karena dengan kita mensyukuri, kita akan terbentuk frame awal anak adalah amanah dan kita harus mendidiknya dengan sebaik-baik mungkin, berakhlak berprestasi. Maka ini frame awal yang perlu dibentuk Bapak Ibu sekalian ya. Dan kata guru saya, bersyukur yang paling hebat adalah dengan memberi. Ya, maka fasilitasilah mereka dengan fasilitas terbaik ya, tapi jangan sampai kemudian kita melewati batas gitu ya. Fasilitasi terbaik, sekolahkan di sekolah terbaik. Gak mungkin kita menyekolahkan anak kita kan di sekolah yang beda agama gitu ya. Atau kemarin ramai ada sekolah yang 3 WC, ada WC perempuan, laki-laki, gender netral gitu ya. Itu kan sekolah liberal gitu. Maka kita kan gak bakal mungkin kemudian menyekolahkan anak kita ke sekolah seperti itu. Maka fasilitasi dengan yang terbaik sesuai batasan-batasan yang kita tanam dalam keluarga kita. Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan 4 prinsip ini menjadi modal, basic value, modal dasar, nilai dasar yang bisa menjadikan anak-anak kita berakhlak, berprestasi. Dan modal dasar ini akan mampu menjadi hal yang menahan mereka dari hal-hal negatif gitu ya. Ketika dihadapkan digitalisasi, mereka akan dihadang dengan ketakwaan. Tidak mungkin mereka kemudian mengakses hal-hal yang negatif dan sebagainya. Maka basic value ini sangat penting sekali. Dan Bapak Ibu sekalian, dari 4 hal ini pada intinya adalah kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita sebaik mungkin. Guru, ustadz gitu ya, musyrif, musyrifah di lembaga hanyalah delegasi dan penerima tugas semata. Tapi yang akan dihisap atas perkembangan utuh anak kita adalah orang tua. Ya. Guru hanya delegasi, tapi tanggung jawab utamanya tetap di orang tua. Maka ini pun yang menjadi semangat saya di tempat saya mengelola Bimbel Islam Balik Indonesia, bersinergi dengan para orang tua, bimbel bahasa Inggris, ada ngajinya juga gitu ya, dan alhamdulillah dengan sinergi ini orang tua dan guru-guru di lembaga kami saling saling mendukung ya, saling mengisi. Bapak Ibu barangkali kalau yang di Bogor nanti bisa ya. Ini sedikit promosi ya. Boleh nanti menitipkan anaknya di kami, insya Allah kami ada di 3 titik ya, di Majalengka, di Bogor ada 2 titik, insya Allah kami juga di bulan September ini akan membangun cabang 1 lagi di Bandung ya, mudah-mudahan, mohon doanya sekalian. Dan sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, dengan judul tentang mendidik anak, kiat sukses mendidik anak berakhlak dan berprestasi, saya sampaikan sebuah quote pamungkas yang sering saya sampaikan bahwasanya jika belajar adalah ibadah, maka berprestasi adalah dakwah. Ibadah aktif, belajar pun prestasi. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, prestasinya tembus ke langit. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Dan saya kembalikan lagi ke moderator. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Raffi. Boleh dong dikasih jempolnya Bapak Ibu semuanya untuk Kang Raffi. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi untuk mendidik anak yang berakhlak dan berprestasi, tadi apa dari Kang Raffi? Yang pertama? Doa yang banyak. Kang Raffi yang jawab. Apa? Yang pertama? Berdoa. Pray, betul Bu Iis. Yang kedua? Legacy. Komitmen. Yang keempat,
Grateful. Oke, kalau disebut jadi plecek ya. PLGC ya. Atau plecek gitu namanya. Nah, oke. Baik, baik, makasih banyak Kang Raffi atas pemaparan materinya yang luar biasa. Insya Allah semoga Bapak Ibu semuanya bisa menangkap dan memahami materi yang tadi disampaikan oleh Kang Raffi. Akan tapi materi tadi itu tuh masalah bagi kita sebagai orang tua, sebagai keluarga dalam menghadapi anak-anak, dalam menghadapi ponakan-ponakan kita mungkin, gitu kan, bagi yang belum nikah, gitu kan. Nah, tapi tahu gak Bapak Ibu semuanya, gitu kan, anak-anak itu punya masalah juga loh, ya kan, yang ketika mereka punya masalah, itu harus kita bantu carikan solusinya. Betul gak? Betul gak nih? Betul, betul. Betul. Gitu. Nah, jadi untuk membuktikan jawaban betul dari Bapak Ibu tadi, nah saya punya satu masalah di hiruk pikuknya anak-anak, gitu kan. Salah satu momok mungkin di tengah kehidupan anak-anak, yaitu PR. Gitu. Dan PR yang paling menegangkan biasanya, khususnya di anak-anak SD, itu biasanya PR matematika. Gitu. Nah, coba yuk kita bantu Bapak Ibu semuanya yang dulu matematikanya jago-jago, boleh nih, gitu kan, kumpul di sini, kita coba selesaikan masalah anak-anak ini. Gampang, pernah belajar pengurangan ya? Tambah, kurang, kali bagi pernah ya? Pernah dong. Nah, jadi ada masalah ini, Bapak Ibu. Ini masalah di anak-anak, gitu kan. Jadi Budi punya uang 30.000. Nah, di masa pembelajaran baru ini, semester baru ini, beliau beli buku 15.000. Tulis di kolom komentar berapa dong kembaliannya. Kalau bantu Budi, kasihan Budi. 15.000. 15.000. Oke, berapa kembaliannya? Makasih banyak tadi siapa yang sudah jawab, katanya 15.000. Ayo siapa? Kasihan nih Budi nih, yang masalah nih. Oke, Bu, 15.000 katanya. Oke, Pak Mardi 5.000. 5.000. Oke, Bro Tujana 5.000. Bu Mila 30.000. Nah, ini dibeliin orang tuanya kayaknya ya. Jadi nggak kembalian. Saudara saya nggak kembalian karena dibeliin orang tuanya. Idealnya 15.000. Malah itu tidak ideal aja sih. Jadi mohon maaf yang menjawab 15.000. Mungkin bisa diulang lagi TK-nya ya. Karena kalau misalkan Ibu beli buku 15.000, emang yang dikasih uangnya 30.000. Kan yang dikasih uangnya 20.000. Oh iya ya. Ya maka kembaliannya 30.000. Ya pelit kan permasalahannya gitu. Jadi jangankan permasalahan yang tadi Kang Raffi gitu kan yang luar biasa solusinya PLGC gitu kan. Jadi masalah ini aja kita masih terkecoh ya. Ya gitu ya, jadi punya 5.000. Oke, ini bercanda aja ya. Jadi sambil mencari solusi untuk kelas kita pada hari ini. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, tapi kita udah capek-capek menerapkan apa yang tadi Kang Raffi sampaikan. Kita sudah berdoa, kita sudah memberikan legasi terbaik kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita sudah berkomitmen, ya kan, dalam mendidik mereka, ya kan, melakukan apa yang dikatakan kepada mereka, dan kita pun sudah bersyukur, ya kan, sering bersyukur, ya kan, di tengah keluarga kita. Tapi kadang masalah itu datang dari luar. Itu datang dari sesuatu yang tidak terkontrol. Salah satunya adalah masalah yang tadi sudah sempat disindir oleh Kang Raffi terkait adanya isu LGBT, dan saya miris banget cukup menyayat hati, ya kan, ketika mendapatkan berita ini di Blitar, ya kan, peningkatan HIV/AIDS itu sampai 100% dan penyumbangnya itu dari kaum gay, LSL, laki suka laki gitu. Nah, ini kan sebuah masalah juga ya Bapak Ibu semuanya yang harus kita selesaikan gitu. Nah, makanya walaupun saya miris juga sih sama editornya, agak kesel juga gitu kan, judulnya miris tapi fotonya kenapa tertawa gitu. Ini agak ngeselin juga memang editor dari detik.com-nya. Nah, tapi it's okay gitu kan. Tapi malam hari ini insya Allah kita akan membahas bersama-sama terkait dengan satu tantangan ini gitu kan. Kita udah capek-capek mendidik anak biar berakhlak dan juga biar berprestasi, tapi muncul satu masalah baru. Nah, kita akan coba selesaikan malam-malam hari ini bersama Mas Adila. Assalamualaikum Mas Adila.
Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Adila? Kang Devi, Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allah, Akbar. Masya Allah, beliau ini jauh-jauh kita impor dari Malang ya. Silakan Mas Adila, saya persilakan. Baik, terima kasih Kang Devi. Masya Allah. Baik, saya sapa dulu para pemirsa yang sudah ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Ini yang jawab nih kadangkala satu akun itu isinya nggak cuma satu orang. Bawa istri, bawa pasukan. Jadi saking ramainya. Nah, supaya semakin ramai ya acara Speak Your Mind pada malam ini ya, saya salam sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wah, makin ramai nih ya. Meskipun jumlahnya ini sudah semakin berkurang ya. Tadi sudah sampai 100 sekian, sekarang udah sampai 97 ya partisipan Zoom-nya, tapi tetap bersemangat ya. Ya, Masya Allah. Maka dari itu kita ucapkan rasa syukur, Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada malam ini, Alhamdulillah kita bisa bertemu ya. Mungkin untuk teman-teman Art of Dakwah yang pernah melihat saya atau belum pernah melihat saya ya. Semoga ini bisa menjadi tali silaturahmi bagi kita semua ya. Dan nantinya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelak nantinya kita dipertemukan di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumul kiamah nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang terhormat ya ini gurunda kita Kang Asep ya yang menjadi founder dari Art of Dakwah. Kemudian yang terhormat juga ya dari teman-teman panitia Art of Dakwah ya yang sudah mengadakan ya agenda Speak Your Mind ini ya, Masya Allah. Ini juga bisa menjadi agenda yang mudah-mudahan bisa semakin dirutinkan untuk bisa menyampaikan ide-ide kita ya. Gak hanya sekedar ide, tapi kemudian menjadi solusi bagi bangsa kita. Dan juga tak lupa ya, di sini juga sempat ada satu nama yang hadir, salah satu guru saya. Ya, saya sebut saja Mas Ardianur Arroy ya, Masya Allah ya. Ini salah satu guru saya di Malang ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu keberkahan. Nah, dan mudah-mudahan ini juga nantinya mendapatkan pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bagi para peserta AOD ya, semoga dari apa yang saya sampaikan pada malam ini ya, dari sharing-sharing ini ya tidak hanya sekedar berbagi ide saja, tapi kemudian kita bisa merasakan keresahan yang ada di sekitaran kita dan kemudian bisa mendapatkan solusi ya. Kita bisa saling berbagi solusi yang nantinya bisa kita terapkan baik itu untuk diri kita maupun kepada keluarga dan lingkungan kita. Masya Allah. Nah, baik para pemirsa, Masya Allah. Wah, ini. Alhamdulillah ya, ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi kepada para pemirsa ya teman-teman Art of Dakwah terkait salah satu problem ya yang saat ini tengah booming ya. Tapi sebelum saya ingin menyampaikan problemnya, saya ingin bertanya dulu kepada para pemirsa sekalian. Tolong tuliskan di kolom komentar. Ini bukan rasis, oke? Ini bukan rasis, tapi saya ingin bertanya terlebih dahulu. Bagi Anda semua yang saat ini belum menikah, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, saya belum menikah, saya belum menikah, saya belum menikah. Ya, oke, silahkan. Bukan berarti saya mau rasis. Silahkan dituliskan, nggak apa-apa. Yang belum menikah di sini siapa? Ada kira-kira? Saya sudah. Oh ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Single-illah. Alhamdulillah. Saya belum. Oke, oke, oke. Baik. Nah, dan juga yang sudah menikah ataupun yang sudah punya anak. Ya, boleh mungkin dituliskan. Ya, saya Alhamdulillah sudah menikah, sudah punya satu anak. Alhamdulillah. Ya, atau mungkin saya sudah menikah dan Alhamdulillah sudah punya 5 anak. Wah, Masya Allah. Luar biasa sekali. Silakan dituliskan di kolom komentar. Silahkan. Ya, ini bukan berarti saya ingin ayo kita berlomba-lomba ya, siapa yang sudah punya berapa anak. Wah, langsung ditulis ya, Kang Devi belum menikah. Ini sebenarnya pernyataan atau disuruh ngaku ini.
Anak saya 5, belum ada yang nikah. Wah, ini belum jadi promosi. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Ya, jadi bagi Anda semua yang sudah menikah, saya ucapkan Alhamdulillah. Ya, semoga keluarganya tetap sakinah, mawadah, dan rohmah. Dan kemudian anak-anaknya bisa soleh dan solehah. Nah, dan bagi yang belum nikah, jangan khawatir, saya tidak akan ngerosting Anda. Tapi saya doakan, ya kita doakan semoga yang belum nikah juga segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, karena apa yang akan kita bahas pada malam ini memang ada kaitannya. Ada kaitannya dengan keluarga, dengan rumah tangga. Ya, bagi yang sudah berumah tangga ini bisa menjadi salah satu ilmu parenting ya. Ya, meskipun buat saya juga masih baru saja nikah, ya alhamdulillah baru saja menikah. Tapi ini juga bisa menjadi ilmu bagi kita semua dan bagi yang belum menikah, ya bagi yang belum menikah jangan khawatir karena ini bisa menjadi bekal bagi Anda semua, ya. Bekal untuk kelak bisa mempersiapkan bentuk keluarga seperti apa yang harus kita persiapkan. Bentuknya dan sebuah bahaya apa? Ada bahaya apa yang perlu kita waspadai agar kita terhindar dari hal tersebut. Baik, tak perlu berlama-lama. Ya, saya izin share slide saya. Baik. Oke. Nah, alhamdulillah sudah tampil. Nah, tema yang akan saya bawakan pada malam ini adalah baik, lindungi keluarga kita dari LGBT, ya. Nah, karena ini nantinya biasanya akan ditampilkan di YouTube, maka kemudian kita berikan sensor sedikit. Tapi ya mudah-mudahan dari sensor ini tidak menurunkan semangat kita untuk terus menggali ilmu dan juga waspada terhadap penyimpangan ini. Nah, namun sebelum itu, sebelum kita masuk kepada tema pada malam ini, ada baiknya saya ingin menyampaikan ada satu buah video. Nah, ini mungkin sudah familiar, kita simak bersama-sama. Suaranya belum keluar Mas Adila. Oh, belum keluar ya? Oh, ini gimana caranya ini ya? Gimana caranya? Wah, ini tidak dites tadi ternyata. Ya, baik. Intinya adalah bahwasannya di video ini ya bahwasannya Daniel Mananta ini menceritakan adanya sebuah sekolah yang ternyata di sana itu terdapat 3 buah toilet ya. Tadi sudah diceritakan oleh Kang Raffi juga ya kan. Di lobi tersebut, di lobi sekolahnya ketika akan mendaftarkan anaknya, terdapat 3 toilet. Nah, 3 toilet ini maksudnya apa ya kan? Kok bisa ada 3 toilet? Biasanya di sekolah pada umumnya, sekolah negeri, sekolah swasta, kita kan sering melihat toilet itu hanya ada 2 ya kan. Kalau tidak laki ya perempuan, ya kan? Kalau tidak laki ya perempuan. Nah, kalau misalkan ada yang ketiga ini apa? Nah, kemudian Daniel Mananta menceritakan ya kepada Quraish Shihab ya kan, Ustadz Quraish Shihab bahwasanya beliau menemukan ada toilet yang ketiga yaitu toilet netral. Nah, kemudian ditanyakan ke pihak sekolah, kenapa ada toilet netral seperti ini? Ya kan? Dan ternyata dari pihak sekolah ini menyampaikan, oh, begini Pak, kita menghargai dan membuka seluas-luasnya bagi para siswa untuk terbuka dan menerima status mereka masing-masing. Ya, open minded di sana itu. Jadi kalau misalkan ada anak laki-laki, kemudian mereka menyampaikan, kayaknya aku cocoknya jadi perempuan, mungkin, ya kan? Atau kemudian sebaliknya, kayaknya aku sebagai perempuan, tapi aku kok gak ngerasa perempuan ya. Maunya berantem aja. Bisa jadi dia akan masuk ke toilet laki-laki. Dan sebaliknya, ada juga yang merasa kayaknya aku bukan keduanya deh. Dia akan masuk ke gender netral, ke toilet yang netral. Dan ini adalah eh, masalahnya ya, sebuah problem ya bagi Daniel Mananta. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk anaknya tidak disekolahkan di sekolah internasional tersebut. Ingat, ini adalah sekolah internasional. Ya, sekolah internasional.
sekolah yang tidak sekedar sekolah negeri, tidak sekedar sekolah swasta, ya, tapi ternyata di sana mendukung sebuah ide yang bisa dikatakan bukan cukup ya, bahkan sangat berbahaya bagi kita semua. Nah, kemudian mungkin Anda pernah ya kan, kalau misalkan kita lihat di sisi lain, nah mungkin bagi Anda semua yang pernah buka YouTube Kids, siapa di sini yang pernah membuka YouTube Kids bagi anak-anaknya? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar, ya. Ya, mungkin, oh ya anak saya pernah nonton YouTube Kids gitu ya. Nah, jadi bagi Anda yang memberikan atau mempertontonkan YouTube Kids, hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Karena YouTube Kids itu kemudian mempertahankan konten yang membawa anak-anaknya kepada penyimpangan-penyimpangan. Ya, berita ini diambil dari Fox News, ya. Bahwasanya dalam berita tersebut itu juga ada sebuah interview, ya, bahwasanya para orang tua di sana, ya, orang tua yang diinterview itu ada 3 orang di sana. Mereka juga merasakan keresahan, ya, merasakan keresahan. Kenapa? Karena YouTube, ya, sebagai platform video, ya, yang bisa diakses bebas. Bahkan saat ini juga dituliskan ada YouTube Kids-nya, khusus untuk anak-anak. Ternyata mengandung konten-konten, ya, konten-konten yang bisa mengarahkan kepada konsennya ke arah penyimpangan gender. Dan ini sudah dirasakan keresahannya. Ya. Jadi kalau misalkan dikatakan, apakah ini masalah hanya di Indonesia? Tidak. Ya, tidak hanya di Indonesia. Bahkan di luar negeri sekalipun, masalah ini sudah dirasakan. Ya. Dan lebih parahnya lagi, pihak YouTube Kids itu mempertahankan konten ini meskipun mendapatkan begitu banyak sekali protes. Ya. Di sisi lain, ya kan? Di sisi lain, ya, di Pasaman, ya, di Sumatera Barat ada kasus di mana menjalin hubungan LGBT dengan anak di bawah umur, wanita asal Pasaman ditangkap. Ya. Jadi ini berbahaya sekali, ya, para pemirsa sekalian, ya. Ternyata LGBT ini tidak hanya menyerang remaja ke atas, bahkan, ya kan, bahkan penyimpangan ini, kerusakan ini menyerang anak-anak kita. Bisa jadi anak-anak seusia ya TK, SD ini sudah menyerang. Ya. Dan ini baru tersorot di daerah Sumatera Barat. Ya. Bagaimana jika seandainya Anda semua mungkin melihat salah satu kasus yang berikut ini? Ya. Ditemukannya sebuah grup WhatsApp LGBT siswa SD setelah dilakukan razia HP. Bayangkan, anak-anak seusia SD memegang handphone. Ya, siapa sih sekarang anak SD yang gak tahu handphone? Semua anak-anak SD semuanya sudah tahu. Bahkan yang TK ke bawah sekalipun sudah tahu caranya mengoperasikan smartphone. Tapi parahnya, mereka membuat sebuah grup WhatsApp yang ternyata di dalamnya mengandung unsur-unsur yang mengerikan. Dan di dalam grup tersebut ditemukan sebuah fakta bahwasanya mereka seringkali menyebut beberapa artis. Sebut saja, misalkan Irfan Gunawan. Ya, Irfan Gunawan, ya kan, kemudian Lucinta Luna, ya. Lucinta Luna, mereka kira-kira digambarkan sebagai sosok yang seperti apa kira-kira? Irfan Gunawan? Apakah dia benar-benar laki tulen? Ya. Coba tulis di kolom komentar Anda. Kira-kira dengan artis-artis yang disebutkan tadi kira-kira tulen gak mereka? Ya, Irfan Gunawan. Laki-laki, ya. Tapi kemudian memiliki tubuh gempal. Saya tidak body shaming, tapi ternyata menunjukkan ke sisi perempuan-perempuanan. Ya, di setiap acara-acara. Ya, makanya kemudian saya setiap kali nonton TV, ya, di rumah itu saya bukan sedikit ya, bahkan lebih cenderung tidak nonton acara-acara yang ada beliaunya. Irfan Gunawan. Kemudian Lucinta Luna. Ya, kita tahu sendiri.
Dia adalah art, dibilang artis juga nggak bisa dibilang artis ya. Tapi coba kita lihat, apa yang terkenal dari Lucinta Luna? Sosok yang ganti kelamin, ya, ganti kelamin, jadi transgender. Nah, apakah kemudian ini patut untuk dicontoh bagi anak-anak? Tidak, ya. Ini satu buah hal yang mengerikan, ya. Bahkan jika seandainya kasus-kasus ya seperti tadi ya toilet yang ditemukan di Jakarta, di Sekolah Internasional Jakarta, bahkan saya sendiri ya kan pernah mengajar di salah satu sekolah di Malang ya. Ya bagi yang di Malang ya, ya ini kebetulan saya juga dari Malang. Nah, di Malang ini ternyata juga sudah ada loh sekolah-sekolah yang sebenarnya sudah open minded, mereka open minded untuk menerima keberadaan orang-orang yang menyimpang ini, ya kaum-kaum pelangi ini. Nah, ketika saya tanyakan kepada kepala sekolahnya, Pak, kenapa Anda mau menerima siswa seperti ini ya? Kenapa Pak? Padahal kan mereka jelas-jelas sudah menyatakan dirinya menyimpang, tapi kok diterima dengan lapang dada tanpa ada treatment tertentu, treatment khusus agar mereka ya paling tidak bisa disadarkan atau bisa berubah. Ya, ini adalah peran sekolah harusnya untuk memberikan sesuatu yang baik kepada mereka. Dan jawaban kepala sekolahnya apa? Gak apa-apa Mas, ya kan? Kita sebenarnya nih sekolah umum, ya kita sekolah umum, jadi kita harus bisa open minded, kita harus bisa terbuka untuk mereka semua seperti itu. Ya, kita bukan sebuah sekolah Islam, kita juga bukan sekolah negeri, jadi kita harus bisa menerima setiap perbedaan yang ada. Ini adalah jawaban dari kepala sekolah. Ya, di salah satu sekolah yang pernah eh, saya pernah menjadi guru di tempat tersebut. Saya tidak perlu menjelaskan atau tidak perlu menyebut di mana saya pernah mengajar. Ya, tapi yang jelas ini adalah sebuah fenomena fakta nyata. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ditambah lagi kemudian ya, mungkin Anda pernah ya melihat film ini ya. Siapa yang tahu? Ini film Eternals ya. Siapa di sini yang pernah nonton kira-kira film Eternals? Baik itu di bioskop maupun di apa? Di Netflix atau mungkin di Disney. Ada kira-kira? Ya, Eternals ya. Kemudian yang sempat hype-nya lebih tinggi ya, kalau Eternals ini sempat mengalami banyak pro dan kontra, maka kemudian film ini pasti pernah Anda nanti-nantikan. Doctor Strange, Multiverse of Madness. Ada yang pernah nonton ini? Film ini kira-kira? Ya, baik itu di bioskop maupun di Disney Plus atau mungkin di mana? Di Netflix mungkin, ya. Sayangnya ya, saya pada waktu itu juga sempat hype juga. Wah, ini keren. Kelihatannya nih film ini keren. Sayangnya, sayang beribu sayang. Ketika saya menyaksikan Doctor Strange ini, ya, ternyata di salah satu scene, ya, sempat kan ada di Doctor Strange ini kan ada tokoh perempuannya ya yang sering ngekor sama si Doctor Strange-nya, ya yang berkelana antar dimensi itu, yang ternyata dia ini punya orang tua dan orang tuanya ini berpasangan, ya. Jadi orang tuanya ini seorang ibu dan pasangannya adalah perempuan juga. Ya Allah. Pertanyaannya, gambaran seperti itu menggambarkan apa kira-kira? Orang tuanya perempuan berpasangan dengan perempuan. Ya. Sebuah film action ya yang dinantikan ternyata ada unsur yang demikian, unsur yang terselubung memang sekian detik saja, tapi amat berbahaya pesannya. Kemudian juga ada ya Lightyear ya kan. Mungkin bagi Anda yang lahir di tahun 90-an ya termasuk saya, ketika kita tahu ya ternyata Toy Story akan dikembangkan lagi kepada salah satu tokoh ikoniknya yaitu Buzz Lightyear. Namun ternyata tokoh ini ya, film ini pun juga dibalut dengan film atau dengan pesan yang mengarah kepada kaum pelangi ini, Lightyear dan Finding Dory. Gitu. Ya. Bahkan para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, Disney juga sempat membuat sebuah pernyataan umum, bahwasanya mereka amat bangga
Ya, mereka amat bangga dengan ide-ide LGBT ini yang diselipkan kepada film-film yang mereka tampilkan kepada para penonton. Ya. Mereka sangat bangga sekali. Bahkan mereka sangat memberikan dukungan agar apa? Agar kemudian film-film tersebut ditampilkan di Disney Plus. Ya, siapa di sini yang berlangganan di Disney Plus? Hati-hati, ya. Disney Plus, ya kan? Ya, karena Disney Plus ini kan ya miliknya Disney, ya, yang pastinya juga akan bekerja sama dengan film-film Marvel dan yang lainnya. Ya. Nah, sekarang bagi Anda semua, ya, para pemirsa sekalian, kira-kira dari yang sudah saya paparkan barusan, ya, dari yang saya sampaikan dari film-film, ya kan, kemudian pemberitaan, kira-kira bagi Anda, tuliskan di kolom komentar, penyimpangan ini kira-kira rusak aja atau rusak banget? Silakan tulis di kolom komentar. Silakan. Kira-kira bagi Anda rusak saja atau rusak sekali? Ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Sangat rusak ya. Masya Allah. Ya. Ya. Nah, maka dari itu, bagi para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita harus lihat dampak yang diberikan ketika penyimpangan ini mulai dinormalisasikan di masyarakat umum. Tidak hanya di Indonesia, tapi secara internasional. Akan ada bahaya-bahaya yang akan mengintai kita. Bahaya apa sajakah itu? Ya. Yang pertama yang bisa saya sampaikan, yang pertama adalah rusaknya fitrah manusia. Ya. Ya, bahwasanya ada salah satu hadis yang dimana Rasulullah itu memperingatkan, janganlah laki-laki itu menyerupai perempuan, begitu pula sebaliknya, karena akan mendatangkan laknat dari Allah. Namun kita lihat, dikarenakan adanya penyimpangan ini, ya kan, ya, terutama ya kita lihat seperti adanya transgender ini, kemudian akan menyebabkan anak-anak, ya, apalagi anak-anak ini kan adalah pecontoh yang baik, peniru yang ulung. Ya. Ketika mereka melihat contoh-contoh yang demikian, mereka pasti akan cenderung mengikuti, ya. Baik itu gaya bahasa, lekuk tubuh, ya kan, gerak tubuh, apapun itu. Mereka akan mengikuti tokoh-tokohnya. Ya. Bahkan tidak jarang di Eropa sana promosi LGBT ini bahkan langsung mendatangkan ke sekolah-sekolahnya. Pertanyaannya, jika hal ini terjadi di Indonesia, apakah Anda rela? Rela tidak? Kemudian yang berikutnya adalah rusaknya keluarga. Ya, kita sudah tahu, ya kan, secara fitrahnya, ya tadi ya, makanya saya tanyakan di sini ada yang sudah menikah atau belum, ya kan, saya tanyakan kepada Anda, kira-kira jika seandainya ada pernikahan, ya, ini ada pernikahan, tapi yang dinikahkan itu adalah antara Adam dengan Hawa, pantas nggak kira-kira? Ya, antara Adam dengan Hawa menikah, pantas nggak kira-kira? Pasti pantas kan? Antara laki-laki dengan perempuan, sudah fitrahnya. Ya kan? Mereka bertemu, mereka disatukan dalam ikatan pernikahan. Yang pastinya nantinya mereka akan memiliki keturunan. Insya Allah. Tapi kalau misalkan yang dinikahkan ini adalah antara Adam dengan Smith. Nah, ini yang repot. Kira-kira kalau misalkan antara Adam dengan Smith disatukan dalam ikatan pernikahan, yang keluar apa? Apa yang keluar kira-kira? Bapak Ibu sekalian, teman-teman AOD sekalian. Nggak akan keluar apa-apa. Justru yang keluar adalah kerusakan. Ya. Justru yang keluar apa? Kerusakan. Ya. Tidak akan memberikan keturunan, memberikan dampak buruk kepada lingkungan, ya. Lingkungan keluarga secara internal maupun secara eksternal, ya kan? Dan lain-lainnya. Selain daripada itu juga akan ada rusak yang berikutnya. Itu apa? Rusaknya secara kesehatan. Bapak Ibu sekalian, sobat-sobat AOD yang dirahmati oleh Allah,
ya. Kita tadi sempat melihat ya kan yang disampaikan oleh Kang Devi ya. Ya bahwasanya LGBT ini adalah salah satu penyumbang terbesar ya. Salah satu penyumbang terbesar pengidap HIV AIDS ya. Jadi ketika pengidap HIV AIDS yang dulunya ya mungkin sebelumnya diidap oleh antara laki-laki dengan perempuan seperti itu ya, karena berhubungan secara bebas ya kan, seks bebas, maka akhir-akhir ini muncul fenomena baru lagi, yaitu apa? Itu tadi antara laki suka dengan laki menimbulkan apa? Menimbulkan penyakit ya, HIV AIDS, cacar monyet. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah ya Rabb. Ya. Dan kenapa sih ya? Kenapa kerusakan-kerusakan ini bisa muncul? Ya, para pemirsa sekalian, ya, di sini saya sudah menyimpulkan ada beberapa faktor. Sebab-sebabnya ada apa saja? Yang pertama adalah dikarenakan kurangnya peran orang tua. Oke, Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah punya pasangan ya, ataupun yang belum punya pasangan, atau mungkin yang sudah punya anak, silahkan coba sambil mungkin coba dilihat pasangannya. Kalau yang sudah punya pasangan. Kalau yang sudah punya anak, lihat anaknya. Kalau yang belum punya pasangan, didoakan. Ya, pertanyaannya, sudah seberapa jauh ya perhatian kita kepada anak-anak kita? Sudah seberapa jauh? Mungkin yang bapaknya atau yang ayahnya kerja ya, kerja sebagai PNS atau mungkin kerja di kantoran ya, mungkin hanya bisa bertemu ketika pagi sebelum berangkat sekolah dan ketika sudah pulang kerja. Tapi bagaimana jika kedua orang tuanya ini dua-duanya bekerja? Dan tak jarang di era kapitalisme saat ini, ketika dua orang tuanya ini bekerja, ya, tak jarang keduanya ini tidak bertemu sama sekali dengan sang anak. Maksudnya tidak bertemu ketika anak-anak ini sedang aktif, sedang mengajak mereka bermain, ikut makan. Ya. Di tempat saya mengajar sebelumnya, ya, saya sering menemukan fenomena seperti ini ya, di mana ada orang tuanya yang sangat sibuk sekali dalam dunia pekerjaannya dan menjadikan sekolah itu sebagai tempat penitipan. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Kalaupun misalkan, oh enggak kok, istri saya tetap bekerja di rumah kok, misalnya seperti itu, atau menjadi ibu rumah tangga misalkan. Kadangkala peran orang tua ini bersifat unbalanced, ya, tidak seimbang. Terkadang yang paling dominan adalah ibunya, ya, ibunya yang di rumah ya kan memberikan pendidikan, ya kan menegaskan anaknya, ya kan. Sedangkan ayahnya karena sudah terlalu lelah, ya, kerja pagi pulang malam, ya, atau mungkin bahkan sampai kerja keluar kota, pulang-pulang hanya seminggu sekali, ya. Sehingga pada akhirnya apa? Pada akhirnya peran orang tuanya ini sangat unbalanced, tidak seimbang, hanya mendapatkan pendidikan dari salah satu orang tuanya saja, atau sebaliknya. Atau sebaliknya, yang suami kerjanya biasa-biasa aja, ya kan, di satu kota yang sama, tapi istrinya yang sering keluar kota. Sang istri adalah seorang wanita karir. Ketika tidak seimbang ini, pada akhirnya nilai yang ditanamkan oleh sang anak ini juga tidak seimbang. Bahaya, bahaya para saudara-saudara sekalian. Bahaya. Laki-laki, anak laki-laki tanpa peran ayah, tanpa adanya peran ayah, maka dia akan kekurangan yang namanya peran atau sosok pemimpin. Sebaliknya, jika seorang anak kekurangan sosok sang ibu, dia tidak akan mengenal yang namanya sosok yang memberikan empati dan simpati. Tidak seimbang, tidak seimbang. Bahaya, bahaya. Ya, sehingga apa? Sehingga kemudian menyebabkan juga kurangnya perhatian kepada sang anak. Berikutnya juga lingkungan yang tidak mendukung. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, teman-teman AOD sekalian, coba sekarang kita lihat ke lingkungan di sekitar kita. Ya. Baik itu di rumah maupun di sekolah. Kita lihat sekarang.
apakah lingkungan kita saat ini aman bagi anak-anak kita? Ya, karena tak jarang, ya, tidak jarang lingkungan ini juga mempengaruhi munculnya penyimpangan-penyimpangan tersebut. Ya, contoh, misal ketika di rumah gitu ya, misal ketika di rumah ya di lingkungan sekitar rumah, ternyata sang anak ketika bermain dengan teman-temannya tidak mendapati perlakuan yang pas, dibully, diejek, ya kan, kemudian dipojokkan, ya, misalkan anaknya laki-laki gitu, kamu kok nggak laki banget sih gitu, ih kayak gitu aja penakut, ya kan, ih kayak gitu. Sering muncul hal yang demikian. Ada, bisa jadi ada. Pertanyaannya, apakah hal tersebut bisa menyebabkan kerusakan? Bisa jadi. Kenapa? Karena menyebabkan anak ini menjadi tidak pede dengan dirinya. Atau bisa jadi di sekolah, ya. Tak jarang di sekolah juga mengalami yang namanya kasus pembulian, ya. Maka dari itu, ya ini juga termasuk hal yang perlu kita perhatikan, ya. Baik itu lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Dan selanjutnya adalah ini yang juga cukup, ya tidak bisa dipandang remeh, ya, bahwasanya dianggap setaranya laki-laki dengan perempuan, ya. Karena kenapa? Adanya pemahaman feminisme yang menganggap bahwasanya antara laki-laki dengan perempuan memiliki peran yang sama, posisi yang sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, dengan adanya ide ini membuat apa? Membuat seseorang, ya, ya kayak tadi ya, misalnya tentang mempertanyakan gendernya bagi diri dia, maka dia akan merasa, oh ya sudah, kalau saya perempuan tapi mau jadi laki-laki, nggak masalah dong. Kan seperti itu. Gak masalah dong, saya mau kerja sampai malam, ya kan, atau mungkin saya mau beri perilaku sebagai seorang yang tomboy, gak masalah, seperti itu. Ya, makanya kemudian kan ada ya peran-peran ketika menganggap setara seperti ini, ya, kemudian ada yang perempuan, mohon maaf ya, ketika kasus di lesbianisme, ada yang berperan sebagai laki-laki, ada yang jadi perempuannya, atau sebaliknya, laki-laki ada yang jadi perempuan, dan ada yang jadi laki-lakinya. Karena kenapa? Dianggap setara, sama. Seperti itu. Bahaya, bahaya. Nah, sekarang para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekarang saya tanya, bagi Anda semua, adakah yang ingin mencari tahu kira-kira solusinya, ya, atau mungkin jalan keluarnya bagaimana agar keluarga kita terhindar dari penyimpangan LGBT ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Siapa di antara Anda yang tertarik untuk mau mendapatkan solusinya? Dipersilahkan. Ada kira-kira? Atau mungkin kalau, sudah wes, nggak mau gitu. Oke, baik. Terima kasih. Wah, ini ada ya. Masya Allah. Ya, baik. Nah, jadi solusinya, ya. Oke, yang pertama ya adalah, yang pertama bagi teman-teman semua yang sudah berumah tangga ataupun yang belum berumah tangga, maka solusi yang pertama adalah luruskan niat kita. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatunya, setiap amal perbuatan itu dilihat dari niatnya. Maka ketika kita berumah tangga, ketika kita akan memiliki anak kelaknya, maka luruskan niat kita. Bahwasanya niat kita adalah membangun rumah tangga yang apa? Yang apa ini? Nah, kira-kira. Tujuannya apa? Tujuannya mau ke jannahnya kelak, ya, ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala, atau hanya sekedar bahagia di dunia saja. Nah, ini penting. Kemudian yang berikutnya adalah membina dan mengajak keluarga taat kepada Allah. Hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya. Ketika kita sudah berumah tangga, bukan berarti kemudian rumah tangga itu atau pernikahan itu menjadi solusi terakhir. Udah selesai. Insya Allah soleh sendirinya. Tidak. Keluarga kita itu juga butuh siraman rohani. Ya. Maka dari itu, ya, bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, nah, coba diajak keluarganya untuk sesekali. Diajak ke kajian. Ya kan? Atau mungkin ya bagi para istrinya juga, ayo Pak, kita ikut yuk ke kajian ini yuk. Kayak gitu. Ya, agar apa? Agar kemudian semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan semakin meningkat keimanan kita kepada Allah, insya Allah kita juga semakin dekat kepada ketaatan kita kepada syariatnya. Ya. Terkhususkan kepada apa? Terkhususkan kepada agar anak-anak kita juga dibina sesuai dengan fitrahnya. Ya.
Kemudian yang berikutnya juga terlibatnya peran kedua orang tua, ya. Jadi perlu diperhatikan bahwasanya dalam membina rumah tangga ini ya, apalagi membina keluarga, ini bukan hanya sekedar perannya bapak saja atau hanya peran si ibu saja, tidak. Tapi ini adalah peran kedua orang tua untuk membangun keluarga ya yang menjadi pilar ya kelak nantinya akan menjadi peradaban yang luar biasa di kemudian hari. Nah, maka dari itu kedua orang tua ini ya, bapak dan ibu ini harus saling bersinergi, saling berkomunikasi. Kira-kira saya harus membantu di bagian mana? Saya harus memberikan pendidikan yang seperti apa kepada anak. Di samping sang ibu, misalkan gitu ya, misalkan pasangan kita adalah yang perempuan gitu ya, yang ibu ini kira-kira di bagian apa? Ya gitu. Ya, jadi saling bersinergi satu sama lain. Ya. Nah, apalagi disampaikan juga seperti yang disampaikan oleh Kang Raffi tadi ya, bahwasanya dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, "Qu anfusakum wa ahlikum naron." Ya, jagalah keluarga kita ya dari api neraka. Nah, maka dari itu ini amatlah sangat penting sekali bagi peran kedua orang tua ya, bagi sang suami maupun istri untuk menjaga saling bersinergi untuk menjadikan keluarga ini ya kepada kelak nantinya dipertemukan di jannahnya kelak. Dan yang keempat adalah memilihkan lingkungan yang tepat, baik itu rumah maupun sekolah. Jadi bagi Anda ya, bagi Anda yang sekarang melihat lingkungan rumahnya kok seperti ini ya, teman-teman yang ada di sekitaran kita, maka bekali anak-anak kita. Pilihkan mereka teman-teman yang bisa diajak bermain dan mana yang secukupnya diajak berteman, tapi jangan terlalu dekat lah bahasanya ya. Bukan berarti kita ingin memutus tali pertemanan mereka, tapi kemudian dianggap ya udah kamu sekadar kenal saja, tapi kamu arahkan untuk berteman dengan yang yang soleh ya kan, yang cara berbicaranya itu ahsan ya kan, tidak mengajak kepada kemaksiatan seperti itu. Tidak hanya di rumah tapi juga ke sekolah juga. Pilihkan sekolah ya yang kemudian menjunjung tinggi akidah Islamnya. Agar apa? Agar kemudian ya tidak hanya keluarga saja di dalam rumah tangga kita ya, dalam keluarga saja yang bisa mendidik sang anak gitu ya, anak-anak dan keluarga kita untuk sesuai dengan fitrahnya, tapi kemudian sekolah pun juga peran penting, punya peran untuk mendidik anak-anak kita agar apa? Agar semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Nah, jadi ada 4 solusi ini ya. Nah, jadi saya ulang sekali lagi. Yang pertama adalah luruskan niat. Kemudian yang kedua, membina dan mengajak keluarga agar taat kepada Allah. Yang ketiga, terlibatnya peran kedua orang tua. Ya. Dan yang terakhir adalah memilihkan lingkungan yang tepat. Ya. Nah, mudah-mudahan ini adalah solusi yang bisa kita terapkan ya. Dan mohon maaf jika ada salah atau kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ya pengingat, warning bagi kita dan kemudian bisa menjadi obat ya agar nantinya ya keluarga kita terjauhkan dari bahaya LGBT. Dan terakhir, saya ada satu buah pesan bagi Anda semua ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Silahkan Anda bisa screenshot ya, bahwasanya apa? Bahwasanya membangun keluarga di era kapitalisme ini saat ini memang sulit. Kita akui bersama, tapi selama kita bersama Allah, kita bisa bersama ke jannah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya kan. Jika ingin sharing atau diskusi ya bisa langsung ke sosial media saya atau kontak yang tersedia nanti ya. Mudah-mudahan dari panitia ada. Ya, dan saya kembalikan lagi kepada panitia. Jazakumullah khair. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Bapak Ibu semuanya buat Mas Adila. Alhamdulillah. Mas kasih banyak Mas Adila. Jazakallah khairan kasiran atas materi yang luar biasa ya untuk kita bersama-sama menjaga keluarga kita dari LGBT. Nah, Bapak Ibu semuanya sesuai dengan poster ya, biar sesuai dengan poster yang Bapak Ibu terima gitu kan. Malam hari ini
kita tidak cuma berdua, Mas tadi udah ada Kang Raffi, udah ada Mas Adila gitu kan, dan apa di poster kan ada 3 gitu kan. Nah di sini yang ketiga ya kan sudah waktunya untuk kita kita panggil ya bahasanya. Sudah waktunya Kirain sudah waktunya tidur. nggak saja. Nah itu juga saja. Jadi khawatir ketiduran nggak saja. Jadi sudah hadir di tengah-tengah kita juga guru kita Pondok Al Dakwah Ustaz Asep Supriyatna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Devi. Alhamdulillah. Satu Ustaz Asep. Alhamdulillah sehat. Nah, mangga Ustaz, di sini apa namanya kita berbagi masalah biar dibagi-bagi agar lebih ringan Ustaz Asep. Mangga Ustaz Asep. Baik Bapak Ibu teman-teman semuanya, bagi yang masih hadir tolong dong dikasih reaction jempolnya untuk memastikan mana yang masih stay tune, mana yang masih melek dengan yang sudah bobo ya malam hari ini ya. Meskipun di Zoom-nya ditinggal gitu di kasur ya. Ini kita bobo ya. Mau nggak mana jempolnya? Oke, sip. Baik, terima kasih ya. Masya Allah, terima kasih yang sudah ngasih jempol. Mana jempolnya lagi? Saya beri waktu 1 menit untuk melihat berapa jempol yang sudah muncul. Wah, jempolnya bisa goyang-goyang ya, Dev ya. Kalau dulu perasaan nggak bisa ya. Cuma gini aja ya. Sekarang udah bisa goyang-goyang ya. Oh, Masya Allah. Baik di chat boleh ya, di reaction juga boleh. Alhamdulillah ternyata masih banyak ya. Mohon maaf ya. Saya kira yang tidak on cam itu bobo ya. Ternyata enggak ya. Cuma sambil boboan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Malam hari ini senang banget, bahagia banget di hari Senin, di tanggal 20 berapa sekarang? 26 berarti ya, 26 Muharram, bulan suci, bulan yang insya Allah pahala kita dilipatkan. Mudah-mudahan pahala kita malam hari ini pun menuntut ilmu, menambah sakofah, berduduk-duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini juga menjadi pahala yang besar di sisi Allah. Meskipun kita itu sering keliru ya, ketika kita mendengar kata bulan suci, itu pasti lanjutannya bulan suci Ramadan. Padahal kan bulan suci itu atau bulan haram itu 4. Kata Rasulullah, yang pertama Dzulqa'dah bulan ke-11, yang kedua Dzulhijjah bulan ke-12, yang ketiga Muharram bulan pertama, dan yang keempat Rajab bulan yang ke-7. Nah, kita berada di bulan Muharram. Ini adalah bulan suci. Mudah-mudahan pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tentunya mudah-mudahan tetap terlimpah ruah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umat hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu sekalian, saya cuma closing saja ya. Nanti saya tutup dengan doa penutup majelis ya. Mudah-mudahan sesi kita ini luar biasa. Ini ada dari jauh-jauh nih. Ibu Nur Laila ini dari Denpasar ya, Masya Allah, jauh-jauh kan? Betul kan? di sana udah jam berapa kan itu? Ada yang dari Kalimantan juga gitu kan? Ada yang dari mana lagi tadi ya? Ada dari Berau gitu kan? Ada yang dari Jayapura, Timika juga. Sekarang udah jam berapa kan itu? Kalau Bekasi masih samalah dengan Bogor ya. Ya, kalau di Jayapura sekarang berarti udah jam 21, 22, 23, udah jam 12 malam coba, Masya Allah. Mudah-mudahan pahalanya besar ya bagi Bapak Ibu semuanya, bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini sedikit saja terkait dengan Speak Your Mind. Mohon doanya mudah-mudahan kami istiqomah. Doakan saya istiqomah, mudah-mudahan rutin ya. Program ini senantiasa kita haturkan. Buat apa? Tentunya kita menyampaikan gagasan, ide, solusi tentunya untuk negeri yang kita cintai ini. Karena tentunya kita tidak bisa tinggal diam, kita tidak bisa hanya berpangku tangan, kita tidak bisa egois. Penyakit yang bahaya dalam kehidupan kita itu adalah I don't care. Aku nggak peduli. Gitu. Yang penting kan keluargaku selamat, yang penting keluargaku bahagia, yang penting keluargaku taat. Enggak. Ibarat kita sedang mau
mengarahkan anak kita untuk belajar berenang. Kebayang nggak kalau kolam renang itu penuh dengan duri, penuh dengan beling pecahan kaca, penuh dengan kotoran, ya tentu kita tidak bisa tinggal diam, ya. Kita tidak hanya ingin menyelamatkan anak kita, tapi juga kita harus menyelamatkan anak-anak saudara kita yang mau nyebur ke situ, gitu. Dan itulah kehadiran kita di Speak Your Mind. Nah, pada kesempatan malam hari ini, semua yang tadi disampaikan oleh Kang Raffi tentang mendidik anak, kemudian Mas Adil tentang bagaimana menjaga keluarga kita dari bahaya penyakit yang menyimpang itu, ya, LG dan seterusnya. Kalau Kang Devi menyebutnya lontong, gehu, apalagi Batagor. balapala, gitu kan. Gitu kan. 4 huruf itu kan sakti, sakral gitu kan. Disebutin langsung tuh di band-nya akun sosial media Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi semua itu kan tentu kita, kenapa? Karena kita ingin mendapatkan satu perjalanan kebahagiaan dalam keabadian. Kenapa? Karena ini kita itu berjalan dalam satu garis waktu. Coba, tolong dijawab di kolom chat room. Menurut Bapak Ibu teman-teman semuanya, berapa lama sih kita hidup? Coba dijawab di kolom komentar. Berapa lama sih kita hidup, Bapak Ibu sekalian? Berapa lama Bapak Ibu sekalian hidup? Kita itu hidup berapa lama sih? Berapa lama juga? Tidak tahu. Tidak lama. Allah alam, Allah alam. Ya, ya dugaan aja. Kira-kira berapa lama sih kita hidup? Sebentar. Oke, good. Makasih. Tak lama, nggak lama. 60 tahun. Sudah 33 tahun. Sekejap. Sekejap itu bahasa Sunda ya, Dep, ya? Itu sekedap. Oh, sekedap, beda ya. Itu sekedap ya. Oh, paling lama 70 tahun. Oke, baik. Teman-teman semuanya tidak keliru. Kenapa? Karena jawaban Bapak Ibu adalah berapa lama hidup di dunia. Padahal pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, berapa lama kita hidup? Bukan berapa lama kita hidup di dunia. Ayo coba, siapa yang kejebak, ayo. Yuk coba kita lihat berapa lama sih kita hidup ini. Ini garis waktu di mana kita berada di 2 titik. Titik yang pertama adalah di mana kita lahir. Di sinilah kita lahir. Titik yang kedua adalah titik di mana kita mati. Hanya titik loh ya. Kenapa? Karena garis sebelum kita lahir, kita hidup nggak? Sebelum kita lahir, kita hidup nggak? Halo, Kang Devi, menurut Kang Devi, sebelum kita lahir, kita hidup nggak? Hidup, Sir. Hidup. Cuma di alam yang berbeda kan gitu. Kita nyebutnya dengan alam ruh. Makanya kan kita menjawab ketika Allah berfirman kepada kita, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Kan nggak mungkin kita ngejawab kalau nggak hidup. Cuma hidup dalam alam yang berbeda dengan arti yang berbeda. Kemudian kita hidup di dunia, ya, di antara 2 titik itu. Dan setelah titik mati, kita akan berada di garis waktu setelah kita mati. Pertanyaannya, setelah kita mati itu, kita hidupnya? Menurut Kang Devi hidup nggak? Hidup. Lagi, Sir. Betul kan? Mati, kemudian hidup kan gitu. Di alam kubur, terlepas dari tentang kekuatan hadisnya ya. Tapi dari beberapa riwayat, di situ ada siksa kubur, kan gitu. Ada nikmat kubur, berarti hidup atau mati? Hidup. Lalu kemudian dihidupkan kembali oleh Allah di yaumil akhir nanti. Hidup lagi gitu. Ya kan? Jadi pertanyaan saya, berapa lama kita hidup? Dan setelah itu kemudian kita masuk ke dalam alam yang berbeda. Surga, neraka. Hidup nggak? Hidup. Berapa lama kita hidup? Di surga atau di neraka itu? Berapa lama, Kang Devi? Di alam itu? Abadi. Abadi. Jadi pertanyaan saya, berapa lama kita hidup? Tak hingga. Tak hingga. Tak hingga. Itu yang disebut dengan infinity life. Hidup yang tanpa batas. Hidup yang abadi.
di mana kehidupan kita yang abadi setelah kita hidup di dunia ini ternyata bisa sukses, bisa gagal, gitu loh. Bisa bahagia, bisa sengsara. Kalau kita di dalam keabadian nanti itu sukses atau gagal, maka kalau gagal menyesalnya selama-lamanya. Kalau gagal menderitanya pun selama-lamanya. Kalau tersiksa, tersiksanya pun selama-lamanya. Kalau teraniaya, teraniayanya pun selama-lamanya. Tapi kalau kita bahagia, sukses, maka insya Allah bahagianya pun selama-lamanya. Itu namanya infinity life. Dan kenapa kita harus menyelamatkan anak kita, ya kan? Kita harus menyelamatkan generasi, kita harus menjaga keluarga kita. Apakah demi yang 60 tahun di dunia? Bukan kan? Kenapa kita melakukan ini dan itu yang dibatas antara lahir dan mati tadi itu adalah untuk menikmati keabadian. Itu yang disebut dengan infinity life. Jadi kalau begitu, sebenarnya kita cari itu adalah menikah untuk keabadian, kan gitu. Kita bekerja untuk keabadian. Kita beribadah pun sebenarnya untuk kehidupan yang nanti abadi. Betul kalau kita tanya berapa lama kita hidup di dunia, sekejap, sebentar, sesaat di waktu siang, sesaat di waktu petang. Sebentar saja. Coba Kang Divi masih ingat nggak dulu pas waktu SMA? Masih kan? Saya tadi itu dikirimin foto di grup gitu kan, saat-saat kuliah. Gitu. Cuma sayang, saya mencari di mana foto saya, nggak ada satupun. Gitu. Foto teman-teman aja semuanya gitu. Kenapa? Karena saya nggak suka dipoto. Gitu. Dan saya nggak mau dipoto gitu kan. Oh itu masih kerasa, oh iya ya dulu kuliah sama si Anu gitu kan. Ini teman kita si Anu. Padahal itu sudah, berarti kalau saya lulus masuk kuliah 2001, sekarang sudah 2023, itu sudah 22 tahun yang lalu. Terasanya baru kemarin gitu lah. Itulah kehidupan di dunia gitu. Tetapi apa yang kita lakukan di dunia itu adalah untuk kehidupan yang abadi, untuk yang infinity life gitu. Nah, pertanyaannya, kalau kehidupan yang abadi tadi itu sangat ditentukan oleh dua titik lahir dan mati kita, berarti kehidupan yang sebentar tadi itu, kehidupan yang sekejap itu, kehidupan yang tidak lama itu sangat berpengaruh dan sangat penting. Betul nggak? Berpengaruh dan penting. Berpengaruh, bagaimana itu bisa mempengaruhi kehidupan kita di keabadian, penting, karena itu sebagai penentu. Makanya ketika banyak keterangan tentang persiapan, ya inilah hakikatnya kita harus menyiapkan diri. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Artinya apa? Untuk hari keabadian itu. Nah, makanya mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Kang Raffi, tadi yang disampaikan oleh para pembicara kita gitu kan, Kang Adil, ya mudah-mudahan itu sebagai bekal kita di dunia untuk mempersiapkan keabadian nanti. Karena sedih banget loh. Kemarin masih ada videonya tuh kan, gimana seorang ayah menangis tersedih gitu kan melihat anaknya LGBT tadi. Dan sebabnya ternyata sangat sederhana. Kenapa anaknya sampai berubah seperti itu? Karena ketika kecil si ayah pernah loh, bukan sering, pernah, hanya sekali, pernah mendandani anak laki-lakinya itu dengan pakaian perempuan di saat ulang tahunnya. Itu hanya sekali, dan itu ternyata menjadi pemicu si anak ini berubah. Nah, coba siapa yang Agustusan sering melihat lomba main bola bapak-bapak pakai daster. Itu bahaya. Itu bahaya. Kenapa? Yang setitik itu bisa merusak susu sebelahnya, kan begitu. Yang sebentar hidup kita di dunia itu ternyata bisa mempengaruhi kehidupan kita yang abadi. Nah, mudah-mudahan itu menjadi bekal kita. Karena ya, kehidupan kita itu di dunia memang sebentar.
tapi kehidupan kita nanti di yaumil akhir itu selama-lamanya. Maka bekal kita di kehidupan yang abadi itu yang akan terus mengalir, aliran pahalanya kan kata Nabi 3. Kalau sholat ya betul, tapi setelah mati nggak akan nambah pahala sholatnya. Saum betul, bisa jadi bekal, tapi nggak akan nambah. Tapi yang terus bisa mengalir dan bertambah, yang disebut dengan pahala jariyah, itu hanya 3. Yang pertama adalah sedekah, wakaf. Dan itu akan terus mengalir ila yaumil qiyamah. Kang Devi wakaf nih sound system misalkan. Kita kan punya program wakaf sound system ya. Itu setiap ada acara, Ustadz Asep kita pinjam sound systemnya ya buat apa? Buat tabligh akbar, mangga silahkan dipakai. Bapak Ibu dapat pahalanya. Dipakai lagi dapat pahalanya, terus mengalir. Nah dari sound system ternyata si peserta itu dapat inspirasi, dapat ilmu dari Pak Ustadz, kita dapat pahalanya tuh. Dia mengamalkan, dapat terus pahalanya aliran. Masya Allah. Itu hanya pahala dari wakaf. Tidak hanya itu kata Nabi, ilmu yang bermanfaat. Maka mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan sebanyak apapun, sesedikit apapun kita sampaikan. Dan yang ketiga adalah tentang anak soleh. Nah, tadi yang kita bahas lebih banyak tentang anak. Maka mudah-mudahan anak-anak kita soleh-solehan. Nggak apa-apa mereka sukses di dunia, yang penting soleh. Nggak apa-apa mereka kaya, yang penting soleh. Nggak apa-apa mereka pintar, yang penting soleh. Kan begitu. Setuju nggak ini teh? Pencipta Zoom dapat pahala dong ya, tergantung Pak Iwan beriman atau tidak. Gitu kan. Kalau beriman dapat tuh pahalanya. Kalau nggak beriman ya sia-sia gitu kan. Kenapa? Karena awalnya dari iman. Pak Iwan suka apa namanya nguji ya. Salam Pak Iwan ya. Jadi itu. Nah, itulah Infinity Life. Nah, insya Allah mudah-mudahan saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita akan kupas lebih dalam lagi tentang Infinity Life. Tentunya tidak malam hari ini karena sudah mau jam 10 malam. Panjang perjalanannya, insya Allah kita akan bahas di tanggal 20 Agustus nanti di acara Amazing Muharram. Ya, saya bukan pembicara, saya hanya menemani Ustadz Abdul Somad, menemani Ustadz Fatih Karim, menemani Pak Jamil Azaini, menemani Habib Ali, menemani Mas Ari Untung, menemani beberapa pembicara yang lain untuk berbicara tentang bagaimana kita mempersiapkan kehidupan yang abadi itu. Di dunia bagaimana agar kita bisa tenang menghadapi hidup. Ketika tenang, insya Allah mudah-mudahan jadi bahagia. Dan ketika bahagia, mudah-mudahan kita bisa bermakna untuk orang lain. Sehingga kita bisa mendapatkan keabadian itu dengan kebahagiaan, insya Allah. Nah, siapa di sini sudah daftar? Itu ya. Yang belum daftar, monggo silahkan Bapak Ibu sekalian. Ini ada link khusus dari Amazing Muharram untuk AOD. Ya, untuk AOD silahkan bisa langsung daftar di sini. Nanti di-share oleh Kang Devi linknya. Dan jangan lupa, biar dapat harga spesial, masukkan kode vouchernya. Vouchernya apa? Nah, tinggal dimasukkan CEKI 30. Insya Allah dapat potongan 30%. Ya sayang? Boleh sayang sebenarnya. Mau duduk sama Bi? Nah, gitu ya. Mudah-mudahan semuanya dapat coba inspirasinya dari agenda Amazing Muharram. Dan mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa di sana. Insya Allah ya. Itu saja mungkin. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara Speak Your Mind pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu dari Mas Adil dan juga Kang Raffi bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya serahkan lagi kepada Kang Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Asep atas materi terakhirnya pada malam hari ini. Semoga bisa menambah ilmu yang tadi kita sudah dapatkan ya dari dua pembicara atau dua pemateri sebelumnya, ditutup dengan materi tadi Ustadz Asep, dan semoga menjadi tambahan pahala juga buat Kang Raffi, Mas Adil, Ustadz Asep, dan juga kita semuanya, Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan di sini pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena sudah pukul 10 malam, dengan sangat amat terpaksa, mohon maaf, kita sudahi kelas kita pada malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mohon doanya, mohon dukungannya di teman-teman semuanya. Semoga kita berada dalam
kondisi terbaik, senantiasa sehat, diberikan kesehatan, keimanan tentunya, dan juga keistiqomahan dalam belajar ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Belilah busi yang tanpa biji. Selamat malam dan terima kasih. Nggak nyambung ya. Saya Devi Afiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Devi harus belajar sama ini pramugari Citylink. Makasih Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat. Atur nuhun. Ustaz. Sama-sama. Jazakillah khairan Ustaz. Zilef sekalian. Sampai ketemu lagi. Makasih banyak semuanya.